bagaimana dengan kasus berikut? Mungkin ini sering kita lakukan dan dampaknya begitu berbahaya namun tidak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang kontekstual materi fisika kaitannya dengan radiasi sinyal elektromagnetik. Pertama, definisi dan materi. Gelombang elektromagnet. Apa itu gelombang elektromagnet? Yaitu gabungan medan listrik dan medan magnet, kemudian merambat melalui ruang, termasuk ruang hampa ya, membawa energi tanpa medium atau media perambatan. Dan materi ini dipelajari pada fisika kelas 12 SMA sederajat. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik yang paling sering kita gunakan yaitu ketika kita menggunakan ponsel atau mobile phone ya, smartphone. Jadi sinyal ponsel atau smartphone ini mengandung perambatan gelombang elektromagnetik, bisa memiliki fungsi transfer pesan atau short message service. Mungkin sekarang sudah jarang ya yang menggunakan SMS, sinyal seluler, sinyal internet, bahkan transfer dokumen sekarang sangat mudah, dan semuanya itu merupakan penerapan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, dampak radiasi elektromagnetik. Jelas ya, ketika kita menggunakan sinyal atau menggunakan smartphone, ada radiasi elektromagnetik yang diakibatkan pancaran baik itu sinyal seluler maupun sinyal internet ke otak kita. Terlebih lagi ketika kita menerima telepon, ini jarak ke otak sangat-sangat dekat, dan tentu efeknya pun tidak baik bagi kesehatan otak. Nah, dampak radiasi elektromagnetik pertama adalah insomnia, sulit tidur. Ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara tidak langsung ini bisa dikatakan ketika kita menggunakan smartphone biasanya scroll gitu ya. Kita menunda-nunda tidur, akhirnya kurang istirahat begitu kira-kira. Yang kedua, tubuh mudah lelah. Dan yang ketiga, sakit kepala berkepanjangan atau bahkan berulang. Dan yang terakhir, ini yang lebih parah dan paling berbahaya, yaitu kerusakan otak. Ini yang harus kita waspadai. Maka sebaiknya kita jauhkan smartphone kita, baik ketika kita bekerja, ketika kita bangun, apalagi terlebih waktu kita sedang tidur. Karakteristik radiasi elektromagnetik. Jadi elektromagnetik ini punya karakteristik yang perlu kita waspadai. Pertama, radiasi akan semakin tinggi ketika 1. Baterai hampir habis. Jadi ketika baterai hampir habis, ini radiasi yang dikeluarkan akan semakin besar. Yang kedua, saat susah sinyal. Artinya ketika sinyal ini susah, atau smartphone akan terus berusaha mencari sinyal sehingga menghabiskan energi yang besar. Ketika energi besar dikeluarkan, maka radiasi elektromagnet akan sangat tinggi. Kemudian yang penting lagi adalah jauhkan saat tidur. Kenapa saat tidur harus dijauhkan? Jadi radiasi elektromagnetik ini memiliki karakteristik penerimaan ya. Penerimaan radiasi elektromagnetik, pancaran radiasi elektromagnetik pada tubuh kita ketika sadar, itu ibarat kita menerima radiasi saat kita terjaga. Ibarat dipukul begitu, kita bisa menghindar, kira-kira begitu. Jadi tidak terlalu besar radiasi elektromagnetik yang kita terima. Namun ketika kita terpapar radiasi elektromagnetik dalam kondisi yang tidak sadar atau ketika tidur, ibaratnya kita menerima
pukulan saat kita tak sadar. Saat kita tak sadar ini berarti kita tidur. Artinya pukulan itu akan tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita elakkan, tapi kita terima mentah-mentah ya, kira-kira begitu. Ini tentu radiasi yang diterima tubuh lebih besar lagi, maka jauhkan ya, mungkin sekitar 3 atau 4 meter dari tempat tidur kita. Kalau kita dekatkan ya mungkin bisa di mode pesawat begitu ya, artinya tidak mengeluarkan radiasi elektromagnet. Selanjutnya yaitu dari yang sudah kita sampaikan tadi, radiasi elektromagnet ini terpapar akan berbahaya bagi otak, maka perlu kita gunakan alat tambahan ketika menerima telepon atau video call atau sejenisnya. Gunakan hands free atau headset ketika telepon, jadi ini sumber radiasinya lebih jauh begitu. Ini ya. Atau yang kedua, gunakan loudspeaker, ini juga menjauhkan sumber radiasi elektromagnetik dari otak kita. Nah, bagaimana dengan kasus berikut? Mungkin ini sering kita lakukan dan dampaknya begitu berbahaya namun tidak kita sadari. Seorang ibu atau orang tua yang menggendong anaknya saat tidur. Ada beberapa fakta di sini. Pertama, perkembangan otak bayi itu sangat pesat ketika masih usia balita, terlebih bayi kurang dari 1 tahun. Ini harus kita jaga betul ya, perkembangan otak bayi ini agar optimal begitu. Di sisi lain, ketika bayi tidur dan orang tua menggunakan handphone, maka terjadi penerimaan radiasi. Artinya radiasi baik oleh orang tua, terlebih lagi penerimaan pancaran radiasi elektromagnetik pada bayi yang otaknya sedang berkembang pesat. Fatalnya lagi, penerimaan radiasi atau pancaran radiasi yang diterima oleh bayi ini diterima ketika dia tidak sadar. Artinya pancaran radiasi ini sangat besar, dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan otak bayi. Oleh karena itu, ketika kita menggendong bayi yang sedang tidur atau menggendong bayi, usahakan tidak bermain smartphone yang aktif sinyal selulernya, apalagi aktif sinyal internetnya. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.